是先放八角茴香。回武林豪，我已准备完毕。请放亮点儿，明白吗？虽然只是不入流的领界，谢苏哥。提袭，谁派你袭击苏先生的？公子，你认真的？得去收拾收拾，找个地方睡。看来不会太平了。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di kediaman Suyi. Terlihat di sana Suyi tengah mengajari Cajin tentang bagaimana memotong rumput tanpa menghancurkan batang pepohonannya. Alhasil karena Cajin memotong semua bagiannya membuat Suyi pun auto memarahinya tapi tidaklah lama. Itu karena dia mewajarkan pekerjaannya dan kini memintanya membuatkan sup untuk dirinya. Singkat cerita Cajin pun mengiyakannya dan segera pergi ke dapur untuk membuat masakannya. Namun dia yang belum pernah memasak sekalipun tentu saja menjadi bingung mengenai bahan-bahannya. Di lain sisi masih di kediaman Suyi terlihat kalau di sana muncul Tuan Chen bersama kedua muridnya menemui Hong Jun. Yang dimana kedatangannya ke sini tentu saja untuk mengajak Hong Jun pergi ke Gunung Darah. Sebelum itu, si Hong Jun memanggil Lord Suyi dulu untuk meminta izin. Di sana, Tuan Chen meminta kepada kedua muridnya untuk bersikap hormat kepada Suyi meskipun umur mereka tidak jauh berbeda. Tak lama Suyi pun tiba dan langsung aja keduanya pun menghormatinya, mengatakan kalau mereka berdua akan pergi ke Gunung Darah bersama Hong Jun. Tentu Suyi pun mendoakannya dan sebelum pergi Lord Suyi mengeluarkan senjata pedang yang kini diberikan kepada Hong Jun. 虽然只是不入流的领界，谢苏哥。 Meskipun pedang ini berada di tingkat rendah, tapi katanya masih lebih baik dari pedang Mo Tianling dan juga Yuan Luoyu. Sontak aja melihat pedang tersebut kedua murid Tuan Chen menjadi terkejut. Bagaimana bisa pedang yang memiliki energi yang sangat kuat bisa disebut kelas rendah oleh Lord Suyi? Di saat yang sama tiba-tiba sebuah benda terjatuh di kediaman Suyi. Segera Tuan Chen pun menghampirinya yang ternyata itu merupakan ulah dari Cajin yang kemungkinan telah gagal dalam membuat masakannya. Tuan Chen yang melihatnya segera menyerangnya dan menanyakan alasan dirinya yang berada di sini. Beruntung Suyi menghentikannya dan menjelaskan jika Cajin ini merupakan pelayan baru dirinya. Mendengar itu Tuan Chen pun mengerti dan akhirnya melepaskannya dan Suyi segera menyuruh Cajin untuk membersihkan tempat sementara dirinya akan memesan makanan dari luar aja. Scene berpindah di luar kediaman Suyi tepatnya memperlihatkan Tetua Zhu bersama Wen Lingxi yang tengah dibawa untuk dijadikan murid di akademinya. Namun sebelum pergi Lingxi terlebih dulu meminta Tetua Zhu mengantarkannya ke tempat kakak iparnya untuk berpamitan. Awalnya Tetua Zhu tidaklah mengizinkannya diakibatkan status keluarga mereka berbeda jauh jadinya Suyi ini bukanlah siapa-siapa lagi di masa depan. Namun Lingxi tetaplah kekeh untuk menemuinya dulu. Alhasil Tetua Zhu pun setuju dan langsung pergi pada kediaman Suyi. Singkat cerita mereka pun sampai di kediaman Suyi. Jelas Tetua Zhu menjadi terkejut hingga menanyakan lagi pada Lingxi apakah ini beneran kediaman kakak iparnya. Dikarenakan jika tempat ini kediaman kakak iparnya, maka Tetua Zhu langsung menduga kalau itu adalah Suyi yang pernah berkonflik dengan dirinya. Segera setelah Lingxi mengiyakannya dia menjadi panik dan berniat untuk tidak ikut menemuinya. Namun dari dalam tiba-tiba Suyi pun mempersilahkan mereka masuk. Alhasil mau tidak mau Tetua Zhu pun ikut masuk ke dalam sana. Segera setelah bertemu Tetua Zhu pun merasa kaget jika Suyi lah yang merupakan menantu keluarga Wen yang viral itu.
Selain itu, Tetua Zhu juga mengatakan tujuan kedatangannya yang ingin membawa Ling Su pergi ke Akademi Tianyuan serta berpamitan dengan dirinya. Langsung aja Ling Su pun pamit dan meminta Sui agar menjaga diri dengan baik. Mendengar itu Sui pun mengerti jika kepergian Ling Su merupakan ide kakaknya. Tapi meski begitu Sui berjanji lambat laun dirinya pasti akan pergi ke Akademi Tianyuan. Setelah berpamitan, Ling Su dan Tetua Zhu pun akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, keesokan harinya, Sui dan juga Cajin juga lantas bersiap untuk segera pergi ke kota Gunzhou. Sebelum pergi, Sui terlebih dulu mengambil kursi miliknya serta juga Cajin berniat untuk memanggil penunggang kuda mengantarkan mereka. Namun Sui menolaknya karena dia berniat untuk berjalan kaki dalam menapaki perjalanannya ke kota Gunzhou. Sontak Cajin menjadi kaget sebab perjalanan ke sana sangatlah jauh yang bahkan bisa mencapai 800 mil jauhnya. Dengan santuy, Sui hanya bilang kalau dengan berjalan kaki dirinya bisa melihat semua pemandangan bahkan mampu menjernihkan pikiran Tao yang sangat berguna bagi seorang praktisi. Sui menyampaikan jika Cajin ingin menerobos kekuatannya, maka langkahkanlah kakinya untuk berjalanan jauh. Mendengar itu meskipun belum sepenuhnya percaya, Cajin tetaplah mengikutinya. Singkat cerita perjalanan mereka pun sampai melewati sebuah pasar. Di sana terlihat sudah ada Xiaopeng beserta adiknya yang tengah menunggu Sui. Tentu kedatangan mereka kemari tiada lain inginlah mengucapkan selamat tinggal kepada Lord kita. Tepatnya adik Xiaopeng ingin memberikan kenang-kenangan kepada Sui, yakni sebagai bentuk terima kasihnya dengan memberikan sebuah benda hasil buatan sendiri. Meskipun tidaklah bagus, tapi benda ini merupakan jerih payahnya untuk diberikan pada Sui. Sontak Sui pun menerimanya, begitu juga dengan hadiah darinya yang merupakan sebuah pedang bambu yang kini diberikan pada Xiaoran. Alhasil setelah berpamitan, Xiaoran pun mendoakan Sui dan langsung menangis di pelukan kakaknya. Xiaopeng juga berkata jika Sui mendapatkan masalah di masa depan, maka datangilah lagi ke kota Yunhe karena di sini dia pasti akan selalu diterima. Mendengar itu Sui pun mengiyakannya dan langsunglah pergi. Dari belakang Tuan Putri Yuan beserta kakaknya lantas melihat kepergian Sui dengan penuh kesedihan. Namun sang putri tidaklah mau berpamitan dengan Sui dikarenakan dia tahu kalau Sui ini pastilah akan kembali ke kota Yunhe sebagai seorang yang terkenal di seluruh dunia. Scene berpindah di gerbang kota Yunhe yang memperlihatkan sang pangeran beserta yang lainnya juga bersiap untuk pergi ke kota Gunzhou. Di perjalanan mereka membicarakan kota Yunhe yang kini tengah dikuasai oleh Yuan Wutong yang sebelumnya berada di tangan Wen Yuan yang telah dikalahkan Sui. Bersamaan dengan itu salah satu tetua kemudian menyarankan pangeran untuk merekrut Sui saja agar bisa menjadi kelompoknya dalam merebut tahta kekaisaran. Tetua ini teruslah memuji Sui namun dari belakang. BBC nampak kecewa dan tidak mendengar nama dari Sui yang langsung mengalihkan pembicaraannya. Sontak tetua pun menyadari kalau ada yang tidak beres dengan BBC yang memiliki kebencian kepada Sui. Seperti kita tahu, wajar saja jika si Bibi benci pada Sui karena sebelumnya dia pernah ditabok oleh Sui. Segera si Bibi pun maju memimpin keduanya untuk menaiki sebuah kapal yang kini sudah berada di depan mereka. Si Bibi bilang ketika nanti sudah sampai di kota Gunzhou maka akan ada rekannya yang menyambut mereka. Mendengar itu sang pangeran pun mengiyakannya dan mereka pun siap untuk berangkat. Scene berpindah pada sebuah gua. Terlihat di dalam sana terdapat Sui beserta Cajin yang melakukan istirahat. Menurutnya perjalanan selama 3 hari mereka ini pasti membuahkan hasil. Namun ketika Sui sedang beristirahat, tiba-tiba aja dia merasakan adanya sesuatu yang mendatanginya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.